tadi ternyata penjualannya udah pakai media online udah sampai keluar Jawa. Yang online siapa, Pak? Ya sama anak saya sendiri juga karena banyak modern grup ini ternyata. Main Facebook juga, Pak, Instagram gitu ya. Oke. Drop it. Selamat pagi Sobat Tani, kita berjumpa lagi di Pojok Si Manis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Dan saat ini kita berada lagi di Kecamatan Kemalang karena kita akan bicara tentang kopi Robusta Sangrai secara tradisional. Di kanan kiri saya ada sepasang suami istri kan Pak, Bu ya? Iya. Ada sepasang suami istri yang masih menggeluti pembuatan kopi Robusta secara sangrai, secara tradisional. Kita kenalan dulu dengan si manis kita hari ini. Yang di sebelah kanan saya, Bapak Rianto. Pak Slamet Rianto, sedangkan Ibu Jumarni. Bu Jumarni. Biasa dipanggil Pak Slamet dan juga Bu Marni. Oke, Pak Slamet dan Bu Marni. Kita kesempatan kali ini diberi kesempatan untuk meliput bagaimana aktivitas Bapak dan Ibu memproduksi kopi Robusta yang disangrai secara tradisional nggih Pak nggih. Kita mulai dari kopi Robustanya dulu Pak Slamet. Ini kopi Robusta ini ciri khasnya Kemalang, apakah ditanam sendiri atau Bapak beli Pak biji kopinya Pak? Ya, ini kopi tanam sendiri ada, kemudian kami juga beli dari para petani. Oh, tapi petaninya petani sini juga kan Pak? Ya, ada juga dari Tengkulak. Dari Tengkulak bahkan di luar daerah. Sampai Cangkringan dan itu tetap kami beli. Oke. Karena yang untuk ditanam sendiri kurang ya Pak ya, kurang mencukupi. Dan yang dipilih atau yang diproduksi adalah kopi Robusta. Ini agak beda kan ya Pak, karena yang mayoritas di sini kan Arabica ya Pak ya. Kenapa pilihannya Robusta Pak? Ya karena memang terutama saya ya sebagai penikmat kopi itu memang suka yang rasa dan aromanya Robusta lokal dari tinggalan dari nenek moyang. Oke, jadi ini tanaman kopinya itu tidak mengalami misalnya persilangan dan lain sebagainya, benar-benar yang kopi Robustanya Kemalang dari zaman dulu nggih Pak nggih. Maka kalau kita lihat bijinya pun tidak terlalu besar nggih Pak nggih, kecil-kecil ya ini. Sedangkan kalau kita lihat yang di perkembangan kopi zaman sekarang mungkin ini udah ganti ya Pak ya, kayak gini udah disebut kopi tradisional. Dan Pak Slamet memilih ini karena ciri khasnya di aroma dan rasa. Apa sih Pak ciri khasnya Pak? Aroma dan rasanya yang kayak gimana gitu kalau Pak sampai Pak Slamet mempertahankan ini gitu. Sebagai penikmat kopi tentu tahu seberapa kuatlah aroma maupun kualitas kopinya itu sendiri dari rasa gurih. Kemudian kalau pahit bisa diatur di sangrenya kan gitu. Tetapi ini ada kemantapan tersendiri daripada kopi Robusta yang lain. Oh jadi kepahitan kopi itu bisa diatur dari tingkat kematangan sangrai ya Pak ya? Dan Pak Slamet dan Bu Marni ini menyangrai kopi masih dengan cara yang tradisional menggunakan tungku, bukan pakai roaster lagi gitu. Kenapa ini Pak? Apa yang membuat Bapak bertahan di cara tradisional? Padahal kan kalau melihat tuntutan produksi mungkin udah harusnya pakai alat ya Pak ya? Kenapa pakai ini? Iya, di samping memang keterbatasan sumber dayanya. Oh iya. Itu karena memang dengan pakai gerabah untuk nyangkrai itu rasanya akan lebih gurih, lebih pulen dengan pakai gerabah. Jadi bukan dengan bahan dari aluminium maupun dari baja. Jadi lebih alami Pak ya. Dan itu ternyata mengeluarkan aroma yang lebih memikat gitu. Kuat lah. Ini kita juga mau live cara menyangrai ya Bapak Ibu sobat tadi semuanya. Apakah bisa dimulai ini Bu Marni? Iya bisa. Dituang ya. Oh ini dituang. Oke, saya menang semuanya ini Bu. Iya semua. Oke. Nah, ini kemudian diaduk-aduk sampai berapa lama ini Bu? Kalau ini sampai paling tidak 35 menit. 35 menit itu harus diaduk terus gitu Bu ya? Iya, nanti kalau tidak diaduk terus itu akan hangus separuh, sebagian gitu loh ya. Terus nanti rasanya beda. Oh gitu. Jadi sekali sangrai untuk gerabah seukuran ini berapa kilo biji kopinya? Kira-kira. Kalau ini yang dimasukkan ini 1,5 kilo ini. 1,5 kilo. Oh gitu. Jadi Bapak yang memproduksi biji kopinya, Ibu yang menyangrai ini ceritanya. Dan ini menjadi aktivitas yang normal dilakukan oleh
para penduduk di Desa Kemalang ya Pak ya, di Kecamatan Kemalang ini karena memang mempunyai tanaman kopi yang cukup banyak dan memproduksi biji kopi. Yes. Dan ini kopinya murni berarti ya Ibu ya? Apakah murni, nanti nggak ada ada pencampuran lain-lain gitu? Tidak. Kami produksi murni. Murni, Ya, murni semuanya. Murni kopi robusta, Kemalang. Nah, yang dengan ciri khas bijinya kecil, tapi rasa dan aromanya nendang lah istilahnya gitu ya Pak ya, nendang. Nah, terus ini kan disangrai secara tradisional ya Sobat Tani ya. Prosesnya ini juga tradisional dan ini mempunyai kelebihan di aroma dan rasanya ya Bu ya. Iya. Pak Slamet dan Bu Marni memproduksi kopi ini apakah setiap hari? Tidak tentu. Kadang kalau di dusun seperti ini kan juga banyak aktivitas di lingkungan biasanya kan gitu. Iya. Mungkin ada manten atau yang lain, Iya. kadang tinggal rewang lah Iya. kegiatan itu. Jadi kami libur untuk nyangkre. Kalau tidak ada acara setiap hari menyangrai kopi tergantung pesanan. Tergantung kondisi. Tetapi setiap hari mesti ada stok yang sudah Siap bubuk. jadi bubuk. Ya, Gitu. jadi Pak jualnya sudah kemana siap. sih Pak? Ya untuk sementara ini di samping lingkungan di sekitar yang membutuhkan kami juga buka di media sosial. Jadi udah jualan online ini ceritanya. Ya, udah online. Oh gitu. Bahkan Wah, yang online ke siapa Pak? Ya sama anak saya sendiri juga karena banyak modern grup ini ya. ternyata. Main Dan- Facebook juga Pak, Ya, Instagram gitu ya, ya. ya. Oh, oke. Dan itu menjadi ciri atau merek dagangnya apa? Kami pakai merek Sadewa. Sadewa Robusta Kemalang. Ya, Robusta Kemalang. Sadewa Robusta Kemalang. Kemudian kalau setiap hari Pak, atau mungkin kapasitas produksinya Pak, biasanya per minggu atau per bulan gitu berapa kilo yang biasanya Itu- rutin diproduksi Pak? Yang jelas nggak bisa pasti, tetapi per bulan pesanan kurang lebih 5 sampai 10 kilo, kadang juga bisa lebih. Ya. Itu pesanannya dari Biasanya luar atau dari- online tadi atau juga nyetok ke toko-toko? Ya, itu di samping online kami juga apa istilahnya nitip di toko-toko, toko-toko. ya, Iya, seperti iya. itu. Dan itu udah dalam bentuk kemasan yang udah ada mereknya itu ya Pak ya? Ya, sudah kami oke. kemas dengan merek dan sertifikasi NIB bahkan Sudah komplit sekali ya. Nanti kita bisa lihat ya Pak ya. Sertifikasi halal bisa nanti iya, bisa. Iya. Nggih. Nah, nanti setelah disangrai nanti hasilnya akan seperti ini ya Pak ya, warnanya. Jadi ini tingkat kehitamannya seperti ini. Ini bisa diatur. Ya, Dan ini bisa. menentukan pahit Ya. tingkat kepahitannya. Semakin gosong semakin pahit. Oh ya, iya. Pak? Oh gitu ya. Iya. Semakin gosong semakin pahit. Pak, kalau pernah nimbang nggak Pak? Kalau dari sekilo kopi biji kopi mentah ini Iya. kalau disangrai nanti jadinya berapa gitu? Dari sekilo bisa jadi nanti kurang lebih 7 on. 7 on, berarti susutnya sekitar 300 gram ya Pak? 300 gram, 300 ya, gram. ya. Kemudian setelah kita melakukan penyangraian, kemudian dilakukan grinding ya Pak ya? Atau Ya, penggilingan ya? di-grinder, ya. Di grinder dan jadinya seperti ini. Iya. Ini kopi Robusta Kemalang asli. Ya memang pahit ya dibandingkan Arabica memang beda ya Pak nggih. Memang ciri khasnya seperti itu. Tetapi ini memberikan warna baru karena di Kemalang itu rata-rata yang diproduksi besar adalah kopi-kopi Arabica. Nah, ini Pak Slamet dan Bu Marni ini menyediakan kopi Robusta asli Kemalang. Ini kapasitas produksinya sudah lumayan, jadi nanti bisa pesan online di sini ya Pak ya. Bisa. Nanti ya. kami cantumkan nomor handphonenya boleh atau boleh, monggo. platform media sosialnya di mana saja nanti kita Iya, sampaikan. Oke, Pak, kalau keuntungan Pak secara ekonomi Pak, hitung-hitungan ekonominya Pak. Sementara ini belum ngitung sampai sana. Ya, kita menyampaikan kearifan lokal ini. Iya. Tapi bisa ya kurang lebih saja lah. Ya. Kurang lebih saja sekitar per kilo itu bisa kurang lebih pirana. Ini belum tektokan nih tadi. Sekitar 30-an ribu lah 30-an ribu per kilo. per kalau kilo udah jadi. keuntungannya. Iya. Ya. Kalau Bapak jualnya biasanya kemasan berapa gram Pak? Itu ada 250 gram, nggih. ada yang 500 juga gram, ada. nggih. Kemudian nanti juga tergantung Ada yang pesanan kilo. mau tengah kilo atau sekilo bisa. Kalau yang nanti 250 gram dijual berapa Pak? Biasanya 40. 250 itu jualnya di
40.000. Oh ya, itu bisa dibeli di sini langsung. Di sini langsung bisa. Secara online bisa. Online bisa. Kalau toko-toko di mana Kalau kira-kira? toko di Mbawuan itu ada 2 tempat. Oh, jadi Kemudian, toko tradisional di sini ya? Iya ya. Bisa dipesan di Bumdes Tlogowatu bisa. Oke, Yes. Bumdes Tlogowatu sudah Iya. bisa masuk ya. Masuk. Nah, kalau mau mendapatkan kopi robusta ke Malang yang asli, Bapak Ibu bisa atau Sobat Tani bisa pesan secara online. Nanti kami tulis di deskripsinya. Kemudian juga bisa lewat Bumdesnya Tlogowatu. Itu Kecamatan Kemalang Iya, juga. iya. Dan ini juga sudah dijual sampai ke luar Jawa. Iya. Jadi memang prosesnya masih sangat tradisional dan itu yang akan kami sampaikan di sini bahwa kami memberitakan di Kemalang ini kaya akan potensi-potensi lokal. Dan ini menjadi sumber penghasilan ya Pak ya untuk masyarakat di Kecamatan Kemalang, terlebih ada di Desa Panggang ini. ya. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan para Sobat Tani. Jangan lupa ya, jangan hanya menikmati kopi-kopi instan yang modern, tetapi kopi lokal seperti ini tuh memberikan cita rasa yang sangat unik. Kemudian cita rasanya lebih nendang ya Pak Iya, ya, betul, karena iya. masih disangrai secara manual. Kemudian apa ya, prosesnya masih bebas dari bahan-bahan kimia dan Iya, ini murni tanpa murni. campuran apapun. Demikian yang bisa kami kabarkan dari Kemalang pada siang hari ini. Kita ketemu lagi di Pojok Si Manis selanjutnya. Pojok Si Manis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera. Salam. Nggih.